Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari selalu kita berupaya untuk meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita terus berupaya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan jalan keselamatan, bekal yang harus kita bawa dan tidak boleh ketinggalan. Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Fattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang cerdas. Kemudian hendaknya selalu kita melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang apabila kita mau menghitungnya kita tidak akan sanggup, yang kalau kita mau membalasnya kita pun tidak akan bisa. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita yang begitu banyak, hanya menginginkan dari kita satu perkara, yaitu agar kita bersyukur kepadanya dan tidak kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kecukupan. Dikatakan oleh Imam Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala bahwa tiga nikmat ini adalah pemimpinnya nikmat. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, ru'usun ni'ami salasa, pemimpinnya, pokoknya nikmat itu ada tiga. Fa'awwaluha nikmatul Islam. Yang pertama adalah nikmat Islam, allati la tatimmu nikmatu illa bih, atau illa biha. Nikmat Islam yang tidak akan sempurna nikmat-nikmat yang lainnya tanpa nikmat Islam tersebut. Artinya, nikmat dunia sebanyak apapun yang kita peroleh, yang kita miliki, yang kita rasakan, kita sehat, tampan, cantik, kaya, kendaraannya mewah, rumahnya megah,
tanahnya luas, dihormati, pangkatnya tinggi, tapi ternyata tidak ada Islam di dalam dirinya, maka dia belum mendapatkan kesempurnaan nikmat. Bahkan dia belum memiliki nikmat yang sesungguhnya. Tapi sebaliknya, andaikan kita orang yang biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita menjadi orang yang di bawah, katakanlah demikian, namun Islam ada di dalam hati kita, Islam mengalir di dalam tubuh kita, maka itulah nikmat yang sesungguhnya. Nikmat yang lain tidak akan sempurna tanpa nikmat Islam. Wa thaniha, kata beliau yang kedua, nikmatul afiyah, nikmat sehat, allati la tatibul hayatu illa biha, yang kehidupan kita tidak akan baik, tidak akan bagus, tidak akan indah kecuali dengan nikmat sehat. Masya Allah, kaya, duitnya banyak, dimasakkan satu meja penuh masakan yang beraneka ragam, tapi sakit, maka makanan itu tidaklah terasa nikmat. Mau makan ini pantangan kolesterol, mau makan itu darah tinggi, mau makan yang sana takut darahnya habis. Nah, repot. Tapi kalau sehat, meskipun makanan hanya ikan asin, sayurnya kangkung, makannya di pinggir sawah, habis macun, itu rasanya Masya Allah, ngalah-ngalahi orang yang makan di restoran. Kenapa? Sehat. Dan alhamdulillah yang hadir di sini insya Allah sehat-sehat, maka disyukuri. Di sebelah kita banyak saudara-saudara kita yang Allah uji dengan sakit. Maka sebetulnya kalau kita datang ke sini itu dua keutamaan kalau kita bisa mengambilnya. Satu, taklim, belajar. Yang kedua, kita bisa merenungi keadaan saudara-saudara kita yang Allah uji dengan sakit, sehingga kita syukur kepada Allah dengan nikmat sehat yang Allah berikan. Syukur-syukur kita bisa jenguk mereka, mendoakan mereka. Masya Allah, sebetulnya kalau kita mau memanfaatkan momen dengan baik, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak insya Allah akan kita dapatkan. Kemudian wa thalithuha, yang ketiga kata beliau, nikmatul ghina, nikmat kecukupan, allati la yatimmu al-aishu illa bihi, yang tidak akan sempurna kehidupan kecuali dengannya. Cukup, Allah berikan nikmat cukup, apalagi Allah berikan lebih, cukup, sehingga dia tidak meminta-minta kepada manusia yang lain, sehingga dia bisa menjaga kehormatan dirinya, menjadi seorang yang mulia. Sudah nikmatnya cukup, apalagi ditambah dengan sifat qanaah, maka ini luar biasa. Oleh karena dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung seorang yang beragama Islam, seorang yang tunduk patuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian Allah berikan rizki kepadanya yang cukup, gak kurang, sehingga dia gak minta-minta. Kemudian Allah berikan sifat qanaah kepada dirinya, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah, merasa cukup, puas dengan apa yang Allah berikan. Kalau itu diberikan, Allah berikan kepada seorang, maka sejatinya dialah orang yang kaya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan aman kondisi sekitarnya, lingkungan aman, hatinya tentram. Karena kan ada lingkungan aman hatinya gak tentram,
kejar-kejar utang misalkan, yang paling mudah. Atau hatinya tenang tapi kondisi tidak aman, seperti yang Allah uji kepada saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, dengan gempa, dengan ini, dengan itu. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan memberikan pahala kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Wa indahu qutu yaumi, dan dia punya makanan pokok untuk hari itu. Lihat, Nabi katakan cuma punya makanan pokok untuk hari itu, untuk besok mungkin dia harus cari lagi. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan-akan dia telah mendapatkan nikmat dunia seutuhnya. Masya Allah. Jadi untuk menjadi orang kaya itu sebetulnya mudah. Miliki sifat-sifat ini kita akan sama dengan raja. Karena kenikmatan dunia yang dirasakan oleh raja, meskipun harta mereka melimpah luas, tidak ada yang bisa mereka nikmati kecuali apa yang sama dengan yang bisa kita nikmati. Rumah, mereka istana, kita rumah geribik, sama-sama berteduh. Hujan gak kehujanan. Makannya pun sama, paling ya sepiring, kalau mau dipaksakan 2 piring. Gak ada raja makannya kemudian 10 piring sekali. 1 nampan dewian, sendirian. Sama. Nah, makanya dalam sebuah kisah dikatakan ada seorang yang datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Orang ini meminta harta kepada Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar pun bertanya, "Hal indaka maskin?" Kamu punya rumah? Dia jawab, "Na'am." Iya, saya punya rumah. Saya punya tempat tinggal. "Hal indaka zaujah?" Kamu punya istri? Dia jawab, "Na'am." Iya, saya juga punya istri. "Hal indaka qutu yaumik?" Kamu punya makan untuk hari ini? Dia jawab, "Iya, saya punya." "Idzan antal ghani." Kalau gitu kamu itu orang kaya. Kemudian Abdullah bin Umar bertanya lagi, "Hal indaka khadim?" Apakah kamu punya pembantu? Dia jawab, "Na'am, iya, saya punya pembantu." "Idzan antal malik." Kalau gitu kamu itu raja. Subhanallah. Maka sifat qanaah ini yang membedakan. Dalam sebuah syair dikatakan, "Al-abdu hurrun ma qana wal hurru abdun ma tama." Budak hamba saya itu hakikatnya dia orang yang merdeka selama dia memiliki sifat qanaah. Sedangkan orang yang merdeka, tuan katakan demikian, sejatinya dia adalah budak hamba saya jika dia memiliki sifat tamak terhadap dunia. Hambanya siapa? Hambanya dunia. Dia diperbudak oleh dunia. Nah, jadi hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat keadaan kita, insya Allah nikmat Islam Allah berikan, nikmat aman Allah berikan, nikmat sehat Allah berikan, nikmat kecukupan Allah berikan. Lantas apa yang akan menjadi alasan untuk kita ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mari kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam ketaatan kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya ikhwan wal akhwati rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita membaca Irsyadul Anam ila Usul wa Muhimmati Dinil Islam. Petunjuk bagi umat manusia kepada pokok-pokok dan perkara-perkara penting di dalam agama Islam. Kita masih membahas bab arkanil imani wa thamaratihi, bab tentang rukun-rukun iman dan buah darinya. Terakhir, rukun iman yang sudah kita baca adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian insyaallah kita lanjutkan kepada rukun iman yang berikutnya, yaitu al-imanu birrusuli, beriman kepada rasul-rasul Allah.
Sebelum kita baca, maka ingin kita sampaikan pengertian Rasul. Di sana ada Rasul, ada Nabi. Apa itu Rasul dan apa itu Nabi? Para ulama dalam mendefinisikan Rasul dan Nabi itu ada beberapa perselisihan. Namun kita ambilkan dari kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah yang disusun oleh beberapa ulama pada zaman sekarang. Mereka menjelaskan makna Rasul adalah man awhallahu ilaihi wa arsalahu ila man khalafa amrallahi ta'ala liyuballigha risalatallah. Seorang yang Allah berikan wahyu kepadanya dan Allah mengutusnya kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah untuk mendakwai mereka, mengajak mereka kembali kepada Allah. Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dan Allah utus dia kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah untuk mengajak mereka supaya kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian Rasul. Pengertian Nabi, Nabi adalah man awhallahu ilaihi bima yaf'aluhu wa ya'muru bihil mu'minin. Nabi adalah seorang yang Allah berikan wahyu kepadanya tentang perkara-perkara yang harus dia lakukan dan dia perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Nabi adalah seorang yang Allah berikan wahyu kepadanya tentang perkara-perkara yang harus dia lakukan dan dia perintahkan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman. Jadi dengan dua pengertian ini, Allah utus dia kepada orang-orang yang menyelisih perintah Allah, yang melakukan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan kepada Allah. Kok ada seorang yang diberikan wahyu diutus kepadanya, ini dinamakan Rasul, menurut pengertian yang disampaikan oleh beberapa ulama dalam kitabnya Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Di sana ada yang mengatakan kalau Nabi itu seorang yang diberi wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, sedangkan Rasul seorang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan di sana ada pendapat-pendapat yang lainnya. Nah, beriman kepada Rasul ini merupakan kewajiban dan salah satu rukun iman yang keimanan seseorang tidak akan tegak, tidak akan sah, tidak akan benar kecuali dengan mengimani para Rasul. Jangankan kok semuanya, ada seorang yang mengingkari kerasulan satu orang saja di antara rasul-rasul yang telah Allah utus, maka itu membatalkan keislamannya. Kazzabat qaumun Nuhin al-mursalin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kaumnya Nuh telah mendustakan al-mursalin. Al-mursalin itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan jama'. Jama' itu artinya menunjukkan banyak. Kaumnya Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal kaumnya Nuh, nabi yang diutus atau rasul yang diutus pada saat itu baru Nuh alaihissalam saja. Tapi ketika ada orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, Allah hukumi sama saja dia mengkufuri, mendustakan nabi-nabi yang lainnya. Nah, kita baca yang muallif sebutkan. Ma ma'nal imani bir rusul. Apa makna beriman kepada para rasul? Jawabnya, al-imanu bir rusuli, beriman kepada para rasul, huwa adalah at-tasdiqul jazimu bi risalati jami'ir rusuli. Keyakinan yang kuat, yang mantap
keimanan yang kuat, yang mantap, yang kokoh tentang kerasulan semua rasul-rasul yang Allah utus. Keyakinan yang kuat. Apa yang diyakini? Atau kenabian, kerisalahan, kerasulan semua para rasul yang Allah utus. Ini poin pertama. Jadi beriman kepada rasul adalah kita imani, kita yakini semua rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia. Dan ini mencakup beberapa perkara. Yang pertama, mengimani bahwasanya Allah telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang memerintahkan mereka untuk menyembah Allah saja dan melarang mereka dari mensekutukan Allah. Ini harus kita yakini bahwa tidak ada satu umat pun yang ada di muka bumi kecuali sudah Allah. Yang tugas Rasul ini adalah mengajak mereka, umat manusia, umat mereka untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus kepada masing-masing umat seorang rasul yang tugas mereka, dakwahan mereka adalah an i'budullah. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan berada di atas kebenaran dan petunjuk dari Allah. Mereka benar, hak, bukan sebuah kedustaan. Kita imani bahwa memang Allah telah mengutus para rasul kepada umat-umat. Itu benar, dan Allah utus mereka dengan membawa kebenaran, dengan membawa petunjuk, untuk memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lurus. Jadi nggak ada rasul yang di atas kesalahan. Rasul datang membawa kebatilan, nggak ada. Rasul membawa kedustaan, nggak ada. Orang yang mengatakan rasul itu dusta hanyalah orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman, mereka akan mengimani bahwa rasul yang Allah utus itu membawa kebenaran, hakun wasidqun, benar dan jujur. Nabi SAW mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, wal jannata haqqun, wan nara haqqun, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, sekaligus kalimullah, kalimat Allah yang Allah lontarkan kepada Maryam, dan ruh yang Allah ciptakan. Kemudian meyakini surga benar adanya, neraka benar adanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia miliki. Masya Allah. Di antara kunci masuk surga adalah beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Rasul-Rasul yang lain. Dalam hadis ini Nabi sebutkan secara khusus Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi harus kita imani bahwa mereka berada di atas kebenaran. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, "Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq." Sungguh telah datang rasul-rasul Rabb kita dengan membawa kebenaran. Maka diyakini. Kemudian yang ketiga, mengimani tentang sifat-sifat mereka, keutamaan-keutamaan mereka, dan
keadaan mereka dengan kaum mereka, mengimani sifat-sifat mereka, keutamaan-keutamaan mereka, dan keadaan mereka dengan kaum mereka. Secara umum mengimani kabar apa saja yang sahih tentang mereka, diimani. Sifat Nabi Muhammad seperti ini, diimani. Nabi Nuh seperti ini, sifatnya seperti ini, keutamanya seperti ini, diimani. Nggak boleh didustakan selama kabar yang menyampaikan kepada kita itu kabar yang sahih, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW yang sahih. Kalau selama dalil yang menunjukkan hal itu sahih, maka wajib kita imani. Nabi Musa orangnya kuat, misalkan gitu. Dulu pernah terjadi kisah seperti ini dan seperti itu, imani. Nah, kemudian kita lanjutkan yang disampaikan oleh muallif. Jadi beriman kepada Rasul adalah meyakini dengan keyakinan yang kuat tentang kerasulan, risalah semua para rasul. Dan ini kita sebutkan mencakup banyak hal, di antaranya 3 yang sudah kita sebutkan tadi. Wa tasdiqu akhbarihim, dan membenarkan kabar-kabar mereka. Dan membenarkan kabar-kabar mereka. Kabar-kabar mereka tadi seperti sifat-sifat mereka, keutamaan-keutamaan mereka, dan yang lainnya. Dan juga yang perlu kita imani tentang para rasul ini adalah mereka telah menyampaikan risalah wahyu yang Allah berikan kepada mereka dengan sempurna, tanpa ada yang disembunyikan. Ini harus kita imani. Kalau enggak, nanti akan ada celah. Berarti rasulnya khianat, rasulnya dusta. Kita imani mereka adalah orang-orang yang Allah utus, Allah berikan amanah untuk menyampaikan kerasulan, risalah, wahyunya. Dan kita imani bahwa mereka adalah orang-orang yang amanah, sudah menyampaikan risalah Allah, wahyu Allah secara total, secara sempurna. Tidak ada satupun yang kelewat, tidak ada satupun yang disembunyikan. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'an mimma umira bi tablighi faqad a'zama 'ala Allahi fil firya. Barang siapa yang menceritakan kepadamu, memberitahu kepadamu bahwa Muhammad menyembunyikan satu saja dari wahyu yang dia diperintahkan untuk menyampaikannya, maka sungguh dia telah berdusta besar atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah disampaikan semuanya, tidak tersisa sedikit pun kecuali sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Yang baik sudah disampaikan secara sempurna, yang jelek sudah disampaikan secara sempurna untuk dihindari. Kita tinggal mengikuti, tinggal terima, tunduk, patuh kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Fanu'minu biman sammallahu ta'ala minhum, maka kita beriman dengan Nabi yang Allah sebutkan namanya di antara mereka. Dijelaskan oleh para ulama, di dalam Al-Quran Nabi yang Allah sebutkan namanya ada 25. Yang itu insya Allah sudah ma'ruf di kalangan kita. Di antaranya Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, Ismail, Ibrahim, dan yang lainnya. Ada 25. Yang tidak Allah kisahkan masih sangat banyak. Karena Allah katakan minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Di antara rasul-rasul itu ada yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan. Tapi secara umum kita beriman. Nah, Allah telah mengutus kepada masing-masing umat seorang rasul.
Yang Allah sebutkan namanya kita imani Rasul itu dengan nama yang Allah telah sebutkan. Bahwa di sana ada seorang nabi, ada seorang Rasul yang namanya Nabi Nuh. Di sana ada seorang Rasul yang namanya Nabi Ibrahim, Ismail, Musa, Isa. Kita imani demikian. Kemudian Kanuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadin alaihimus salatu wassalam wa man lam yusammihi dan kita juga beriman kepada rasul-rasul yang tidak Allah sebutkan namanya kepada kita. Tadi ada yang Allah kisahkan, ada yang tidak Allah kisahkan. Intinya kita beriman bahwa Allah telah mengutus kepada setiap umat rasul untuk mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan mereka dari jalan kebinasaan. Kemudian ya kawan, di antara perkara yang perlu untuk kita sampaikan dan kita ingatkan dalam majelis ini berkaitan dengan para rasul adalah satu, harus kita yakini bahwa para rasul itu manusia biasa, hamba Allah yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan dan tidak layak, tidak berhak untuk diberikan ibadah kepadanya sedikit pun. Ini perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena di luar sana ada sebagian orang atau bahkan mungkin kaum muslimin yang mereka menjadikan para nabi sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di luar Islam, misalkan orang-orang Nasrani, mereka menjadikan Nabiullah Isa alaihissalam sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan Rasulnya mengajarkan nabi-nabi itu adalah manusia biasa, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan dan tidak berhak untuk diibadahi. Karena yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Berkata rasul-rasul yang diutus kepada mereka, tidaklah kami melainkan hanya sekedar manusia biasa seperti kalian, lahir dari air mani, butuh makan, butuh minum, butuh ke pasar dan yang lain sebagainya, sama, tidak berhak untuk diibadahi. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang lebih kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Artinya meskipun kami manusia biasa, tapi kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalahnya. Maka ikutilah kami karena wahyu Allah, bukan karena kami sebagai manusia biasa. Kalau sebagai manusia biasa, biasa saja. Andaikan Allah tidak berikan wahyu kepada beliau, maka dan Allah tidak perintahkan kita untuk mengikuti beliau, Allah tidak perintahkan kita untuk mentaati beliau, maka kita nggak punya kewajiban untuk taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita taat kepada beliau? Karena kita diperintah oleh Allah untuk beriman kepada para rasul, secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintahkan kita untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Ini harus dicamkan. Jangan kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan selain Allah. Ketika ada seorang yang datang kepada beliau kemudian mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, wahai Rasulullah, semua ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW marah, kemudian mengatakan Aja'altani lillahi niddan, wahai fulan, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah. Hanya menyamakan antara ucapan ini semua terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi ingkari dengan keras, apakah kamu mau menjadikan aku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya beliau gak ridho. Dan beliau juga mengatakan la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian
angkat derajatku melebihi kedudukanku, sebagaimana orang-orang Nasrani mengangkat kedudukan Isa melebihi kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Innama ana abdun, saya itu hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan disembah Nabi Muhammad. Nah itu para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, keadaan genting, pikiran nggak karuan. Di antara mereka ada yang membenarkan bahwa Nabi meninggal dunia, yaitu orang-orang yang menyaksikan beliau meninggal dunia. Di antara mereka ada yang diem, 1000 bahasa, tidak komentar. Di antara mereka ada yang nggak percaya Nabi nggak meninggal. Bahkan ini yang tidak percaya di antaranya pertama kali adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau nggak percaya kalau pada saat itu Nabi SAW telah meninggal. Sampai beliau berkhutbah di hadapan manusia, barang siapa yang mengatakan Nabi telah meninggal, maka akan saya penggal kepalanya. Masya Allah. Ini sayang cintanya Umar kepada Nabi SAW, sehingga sangat berat ketika ditinggal oleh Nabi. Maka ketika itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala sedang tidak dekat di rumah Nabi. Sampai kabar wafatnya Nabi kepada beliau, beliau langsung mendatangi kediaman anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau nggak berbicara kepada siapapun, langsung masuk rumah dan melihat ternyata di situ Nabi SAW sudah meninggal dunia, dan beliau yakin itu. Kemudian beliau cium kening Nabi SAW. Setelah itu beliau pun keluar, melihat kondisi masih semacam itu, belum memberikan nasihat kepada manusia. Dan beliau katakan kepada Umar supaya meyakini, ternyata Umar masih juga tidak percaya. Maka akhirnya beliau pun berkhutbah di hadapan manusia. Man kana ya'budullaha ta'ala fa innallaha hayyun la yamut, wa man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata. Wahai manusia, siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka ketahuilah Allah itu adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Dan siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad sekarang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Dan itu pelajaran besar dari sahabat Nabi SAW. Maka itu perlu kita ingatkan, supaya kita memuliakan beliau, kita mencintai beliau. Bahkan wajib kita mencintai, memuliakan beliau. Tapi memuliakan dan mencintai beliau tidak boleh melebihi kapasitas yang telah Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai penyempurna untuk pembahasan ini, kita sampaikan di antara secara singkat kekhususan atau di antara kekhususan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang Rasul yang sangat mulia. Banyak sekali kekhususan yang Allah berikan kepada beliau di atas para Nabi dan Rasul yang lainnya. Di antaranya beliau memiliki kekhususan umumu risalatihi likafatis tsaqalain. Risalah beliau, ajaran beliau, agama beliau itu umum kepada manusia dan jin dimanapun tempatnya. Ini keistimewaan beliau yang pertama. Kalau nabi-nabi sebelumnya, mereka hanya diutus kepada umatnya, kepada kaumnya saja. Adapun Nabi Muhammad SAW, Allah utus kepada semua manusia dan jin, kapanpun dan dimanapun, baik orang Arab ataupun selain orang Arab, baik yang hidup semasa dengan Nabi atau yang hidup jauh dari masa Nabi SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annahu khatamul anbiya'i wal mursalin. Kekhususan beliau adalah Allah jadikan beliau sebagai penutup para nabi dan rasul. Allah jadikan beliau sebagai penutup para nabi dan rasul. Fala nabiyya ba'da, maka tidak ada nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, apabila setelah beliau diutus
kemudian ada yang mengaku sebagai nabi dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dia dusta. Nabi SAW menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah akan muncul 30 atau kurang lebih 30 dajjal-dajjal kecil. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai keluar kepada kalian dajjalin, dajjal-dajjal kecil yang jumlahnya sekitar 30. Kulluhum, semuanya mengaku menjadi nabi. Maka kalau sekarang ada orang mengaku jadi nabi, yakin, gak perlu ragu, dia dusta. Nabi yang Allah utus sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin saja dia nabi, tapi bukan nabi Allah. Mungkin saja dia rasul, tapi bukan rasul Allah. Rasulnya siapa? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi rasulnya syaitan. Nah, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau mukjizat yang banyak, dan yang paling agung dari mukjizat beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Allah berikan kepada beliau mukjizat yang sangat banyak, dan di antara mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Kitab yang suci, terjaga, tidak akan ada kebatilan di dalamnya, dan tidak akan ada yang bisa memasukkan kebatilan ke dalamnya. Allah jaga untuk terus di atas kebenaran Al-Quran ini. Tidak akan ada yang bisa merubah-rubahnya, tidak akan ada yang bisa mengotak-atiknya, tidak akan ada yang bisa menambahinya, dan tidak akan ada yang bisa menguranginya. Allah jaga, dan Allah jadikan itu sebagai mukjizat Nabi SAW yang terus ada setelah beliau SAW meninggal dunia. Sampai nanti yaumul hari akhir, Allah akan angkat kembali Al-Quran itu ke atas, ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, ini kita poin-poinnya saja karena mengingat waktunya. Dalilnya nanti insya Allah kita bisa baca kapan. Mudah-mudahan kita bisa baca kitab ini. Kitab ini berisikan tentang rukun iman, tapi dibahas dengan lebih detail, dengan dalil-dalilnya dan pembagian-pembagiannya. Kemudian yang keempat, di antara kekhususan beliau SAW bahwasanya umat beliau adalah sebaik-baik umat. Nah, ini kemuliaan bagi kita, orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat terbaik selama kita betul-betul mengikuti beliau SAW. Betul-betul mengikuti beliau, bukan hanya sekedar ngaku menjadi pengikut beliau. Orang-orang yang betul-betul tunduk patuh kepada beliau SAW, maka umat beliau yang betul-betul tunduk patuh kepada beliau SAW, mereka adalah sebaik-baik umat, wa aktsaru ahlil jannah, dan penduduk surga yang paling banyak, umat beliau SAW. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan, Allah kirim kepada manusia yang lain. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian, sifat kalian adalah selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kelima, kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Beliau adalah pemimpin penghulunya anak Adam nanti di yaumul qiyamah. Insyaallah ini nabi kita, nabi yang paling mulia. Karena nabi itu tidak satu tingkatan. Dari sekian banyak para nabi, nabi yang paling mulia ada 5 yang disebut dengan ulul azmi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa,
Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ini yang paling mulia 2. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencapai derajat Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dari 2 ini yang paling mulia 1, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banggalah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sekedar menasabkan diri, ikuti beliau dengan baik dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, muamalahnya. Ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-6, annahu sahibus syafa'atil uzma. Beliau adalah pemilik syafaat yang terbesar. Syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar. Syafaat yang Allah berikan nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari didekatkan, mereka semua berpeluh dalam jangka waktu yang lama. Maka mereka kesusahan, mereka pun mencari orang yang bisa memberi syafaat. Mereka datang kepada nabi-nabi yang mulia, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, didatangi semua. Dan mereka semua berudzur, tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya datanglah mereka kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ana dzaka, sayalah yang bisa memberikan syafaat itu. Maka saya pun sujud, kata beliau, saya sujud di depan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lama, dan saya memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah saya gunakan untuk memuji Allah sebelumnya. Hingga akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasya' tusaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kamu pasti diberi, berikan syafaat kepada mereka, kamu sudah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Masya Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-7, beliau adalah seorang yang memiliki derajat yang paling tinggi di surga. Beliau adalah Nabi yang memiliki derajat yang paling tinggi di surga. Sahibul wasilah wa hiya darajatun aliyatun fil jannah. Beliau lah yang memiliki al-wasilah, yang kalau habis adzan kita doa untuk Nabi supaya memberikan wasilah ini kepada Nabi. Apa wasilah itu? Derajat yang paling tinggi di surga. Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah itu tentang kekhususan beliau. Kemudian kita lanjutkan sebentar setelah salat insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.